Sehingga komunikasi ini harus dijaga gitu. Jangan sampai kita sukses di satu hal, di pekerjaan atau di hal lain, tapi keluarga menjadi jauh gitu. Itu yang sangat saya hindari gitu. Oke, selamat malam Sobat Komsos. Ketemu lagi bareng sama saya Natali di Ngobras, ngobrol santai barengan sama tim unit pengembangan pastoral komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Dan malam hari ini senang banget ya karena tamunya spesial sekali. Kira-kira siapakah beliau? Selamat malam Pak Valen. Selamat malam. Selamat malam. Beliau adalah Pak Valen Sriadi. Mungkin bisa dicopot sebentar maskernya Pak, biar mereka tahu. Nah, lagi sibuk apa Pak ini Pak sekarang? Ya kerja rutin biasa, kemudian kami juga banyak bantu event-event supaya bisa terselenggara online. Ya juga aktivitas di asosiasi penyelenggara jasa internet juga masih jalan juga. Masih tetap aktif ya? Masih. Nggak mengurangi, malah bikin bertambah ya? Tambah sibuk malah. Nah, buat Sobat Komsos yang mungkin belum familiar banget ya sama Pak Valen ini. Pak Valen ini itu adalah salah seorang yang banyak banget predikatnya. Salah satunya adalah founder dari Fotografer.net, terus juga Gudeg.net, ya kan? Terus ada lagi pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ya. Iya, betul. Dan yang paling menarik lagi, Pak Valen ini juga seorang Mikrotik Certified Consultant. Ini dengan Citra Web sebagai training partner Mikrotik pertama di Asia Pasifik ya. Dan masih banyak lagi sejumlah predikat mengagumkan lainnya yang kalau disebutin satu-satu acara kita habis ya Pak ya, cuma buat nyebutin satu. Enak saya, jadi nggak usah ngomong. Nah sekarang ini Pak Valen sedang sibuk di yang paling baru ini apa Pak? Oke, jadi pandemi yang udah kita alami selama setahun ini ya, setahun lebih mungkin sekarang ya, itu kan membuat banyak sekali event-event budaya, terutama event-event kesenian yang tidak bisa terselenggara on ground atau terselenggara secara fisik. Sehingga banyak teman-teman kemudian harus memikirkan bagaimana format yang tadinya fisik atau on ground dipindah menjadi virtual ya. Nah, kebetulan kami di kantor di Citra Web, kami memang sudah beberapa tahun itu menyelenggarakan membuat tutorial-tutorial hal yang sangat teknis itu, dan itu kita buat video tutorialnya di YouTube gitu ya. Jadi kebetulan di kantor memang kami siap studio. Ya, kami siap studio. Nah, tadinya studio ini memang hanya diperuntukkan untuk membuat tutorial gitu ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini banyak kemudian teman-teman seni, teman-teman budaya yang Mas ayo dong dibantu gitu. Ya, itu yang kemudian kami lakukan, dan di akhir tahun kemarin terutama memang padat sekali jadwalnya, sampai hampir kita nggak pernah liburan Sabtu Minggu gitu ya, full terus kita membantu berbagai event budaya di Jogja yang kami selenggarakan secara virtual gitu. Contohnya apa aja tuh Pak? Contohnya yang lumayan besar ya, kayak Sumonar. Sumonar itu adalah festival untuk video mapping. Ya, yang tadinya biasanya mereka di KM0 itu dijadikan virtual. Kemudian FKY, Festival Kebudayaan Yogyakarta. Kemudian ada juga Peppermoon, pesta bonekanya Peppermoon. Kemudian teman-teman teater Garasi juga menyelenggarakan event teaternya selama sebulan. Kemudian masih ada festival Dramatic Reading. Ya, terus Ngayog Jazz juga. Kemudian kita sama Komsos kan juga pernah menyelenggarakan satu pentas musik dengan Melenuk Voice itu juga. Ya, jadi banyak sekali event-event seperti itu yang kami selenggarakan gitu. Yes, dan Pak Valen ini adalah orang yang cukup berjasa sekali ya, khususnya untuk kami di unit pengembangan pastoral Keuskupan Agung Semarang. Dari zaman kita namanya masih Komsos ya Pak ya? Iya, betul. Itu dari apa tuh? Mulai dari tahbisan Bapak Uskup ya? Iya, jadi waktu itu sebetulnya 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu kita menyiapkan sebetulnya bukan tahbisan uskup tapi AYD. AYD-nya malah. Ya, Asian Youth Day ya. Itu yang sebetulnya kita persiapkan sudah beberapa bulan sebelumnya, eventnya Agustus. Tapi di tengah-tengah persiapan itu kemudian tiba-tiba kita harus bersama-sama menyiapkan tahbisan uskup Monsinyur Ruby. Dan itu mungkin cuma 2 minggu persiapannya ya, karena memang mendadak sekali tanggalnya keluar itu. Persiapannya juga singkat sekali ya Pak ya? Sangat singkat ya. Jadi sukses. Sukses, dan
tantangan terberatnya mungkin karena lokasinya kan kita juga nggak bisa milih gitu ya. Dapatnya di Semarang, kemudian di dalam Akpol yang tentu sangat secure, sangat steril gitu ya. Sehingga kita harus dengan sangat cepat waktu itu mencari akses internet, kemudian bagaimana kamera-kamera ini bisa terhubung, kemudian bagaimana kita bisa streaming dari lapangan itu gitu. Seru sekali. Nah Pak Valens, ini ngomong-ngomong sebenarnya gimana sih awal mulanya Pak Valens sampai bisa terjun ke dunia yang sekarang Pak Valens geluti ini? Oke, jadi kalau di dunia streaming, broadcasting awalnya ya karena kami punya kebutuhan untuk membuat video-video tutorial, ya video-video tutorial, sehingga kami membangun studio yang sederhana dari kantor kami yang lama di Papringan sampai kemudian kami pindah ke kantor yang baru di Jalan Magelang, itu kita buat studio yang lebih besar lagi. Jadi memang awalnya sebetulnya hanya untuk tutorial seperti itu. Kemudian kami setiap tahun rutin itu mempunyai event yang namanya Mikrotik User Meeting. Ya ini adalah salah satu event internasionalnya Mikrotik, di mana di Indonesia itu jumlah hadirinnya itu bisa sampai 3.000-4.000 orang. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia yang hadir. Bahkan ada beberapa pengunjung juga dari luar negeri ikut hadir. Nah, karena kita orang internet gitu ya, karena kami sehari-hari menyelenggarakan jasa internet, kita membangun jaringan internet, tentu kita berpikir masa sih kita nggak bisa men-streamingkan event-event ini gitu ya. Jadi dari tahun 2009 kami udah live streaming sebetulnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bisa dibilang pelopor berarti ya, pelopor live streaming ya? Ya, saya masih ingat waktu itu kita streaming dengan software-software yang masih sangat sederhana, yang saat waktu itu belum ada software-software yang sebagus sekarang gitu loh. Jadi kita masih dengan berbagai cara, pokoknya bisa streaming gimana caranya gitu. Oke. Dengan semua pencapaian Pak Valens sampai saat ini tuh ada nggak sih yang masih pengen diraih gitu, yang masih pengen dicapai atau mungkin masih belum terlaksana, belum sempat kejadian gitu? Enggak, gini, kalau kami sebetulnya ya khusus untuk streaming ini kan bukan main bisnis kami ya. Jadi kami sehari-hari pekerjaan utamanya itu kan penyelenggara jasa internet. Kita berjualan internet dengan branding Citranet. Kemudian kami juga membangun aplikasi-aplikasi berbasis web dengan branding Citra Host. Kemudian kami juga menjual perangkat-perangkat untuk jaringan di Citra Web. Nah, khusus untuk broadcasting ini kami sifatnya sebetulnya hanya supporting unit dari sebuah perusahaan gitu ya. Sehingga kami sebetulnya nggak ada target pencapaian, terutama target profit, target income nggak ada. Tapi lebih bagaimana kita bisa membangun ekosistem yang baik buat teman-teman seni, teman-teman budaya, supaya mereka tetap bisa berkarya gitu. Karena pandemi ini bagaimanapun juga dalam setahun ini teman-teman budaya, teman-teman seni ini yang salah satu pihak yang kena dampak paling kuat gitu ya. Yang tadinya bisa manggung tiap minggu gitu ya, sekarang nggak bisa gitu, sehingga harus semuanya online gitu. Tapi kan mereka tetap harus berkarya bagaimanapun juga. Kayak pencipta lagu harus tetap menciptakan lagu, penyanyi harus tetap bikin album baru, bikin single baru, dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan sekarang ya streaming gitu. Itu yang masih kami kejar sampai sekarang, bagaimana kita bisa membangun sistem streaming yang lebih baik, bagaimana kita bisa mengejawantahkan ide-ide kreatif dari teman-teman seni ini, karena terus terang kami orang-orangnya sangat teknis gitu ya, kita tahu cara nyambung kamera ke sini, tapi secara visual, secara tampak, secara feel di acara itu teman-teman seni ini luar biasa ide-ide kreatifnya. Nah, jadi bagaimana kita sekarang menggabungkan ide-ide kreatif itu dengan perangkat-perangkat teknis yang kita punya. Challenge-nya di situ sebenarnya. Dan itu kami banyak belajar dari semua pihak, dari teman-teman di sini juga kita beberapa kali berinteraksi, kita saling belajar. Dan juga banyak teman-teman yang memang sudah levelnya COD dan lain-lain, kita banyak belajar juga teknik-teknik pengambilan gambar, teknik memproduksi sebuah acara, dan lain-lain. Jadi itu yang selalu kami kejar dan kami pelajari sampai sekarang. Itu menarik sekali ya, gimana live streaming yang dulunya itu lifestyle, sekarang jadi way of life. Betul, dan mungkin kita nggak akan bisa kembali lagi ke way of life sebelumnya ya. Betul. Saya nggak bilang bahwa pandemi ini nggak bisa berakhir, tapi dengan kita sadar bahwa ternyata sekolah itu nggak harus hadir fisik, rapat itu nggak harus ketemu, mungkin kedepannya kita juga pasti akan mengcombine cara-cara lama dengan cara-cara baru ini gitu. Habitus baru. Nah, ini aku penasaran nih Pak. Jadi Pak Valens kan dulu terkenal sebagai orang yang
apa ya, penyuka fotografi lah, Iya. penggiat fotografi, itu kok larinya bisa hampir 180 derajat tuh, gimana ceritanya Pak? Kalau saya sendiri sebetulnya selalu senang dengan hal-hal baru ya, selalu senang dengan hal-hal baru. Jadi Fotografer.net itu saya bangun bersama almarhum Kristu Pasaragih itu tahun 2000-an awal, tahun 2003, 2002 gitu ya. Pada saat itu jangan bayangkan kita punya Facebook, kita punya Instagram, nggak ada, waktu itu nggak ada sama sekali. Yang ada cuma portal-portal berita yang isinya ya berita gitu ya. Nah, kita sebagai makhluk yang tentu ingin apa ya, bukan memamerkan, tapi menampilkan hasil karya, ingin mendapat masukan dari orang, ingin dikritisi, ingin belajar dari karya orang, itu nggak punya media waktu itu. Medianya mungkin ya kayak lomba-lomba foto yang sifatnya masih benar-benar seperti dulu gitu ya, ngumpulin foto, siapa yang menang gitu. Nah, justru dari situ kami berangkat mendapatkan ide bahwa wah, ini kalau kita kumpulkan dalam satu website, orang boleh upload, orang boleh mengkritisi, memberi komen, ini akan menjadi satu komunitas yang cair gitu ya. Kita nggak lihat lagi senior-senior seperti Mas Darwis atau Pinky Mirror dan lain-lain yang dulu mungkin sesuatu yang nggak terjangkau sama teman-teman yang baru belajar gitu ya. Tapi dengan adanya komunitas ini bisa mempertemukan teman-teman yang senior, yang profesional, jurnalis dengan teman-teman yang baru belajar, sehingga proses transfer knowledge, proses transfer ide kreatif dan lain-lain menjadi sangat cepat gitu. Itu yang kami ambil posisinya waktu itu, sehingga di Indonesia mengalami suatu titik di mana banyak sekali orang nenteng-nenteng kamera kemana-mana waktu itu ya, 2005-2006, apalagi ada era mulai ada DSLR digital gitu ya. Orang kayaknya kalau ke tempat wisata nggak bawa kamera DSLR kayaknya kuno gitu ya. Kita pernah mengalami era-era seperti itu, di mana orang berpindah dari kamera pocket ke kamera DSLR. Salah satunya karena transfer knowledge bagaimana sebetulnya nggak susah kok pakai kamera gitu ya. Nggak susah kok kita bisa motret dengan benar. Itu bisa terjalin gitu loh. Sehingga orang lebih berani gitu. Oke, saya punya uang, saya pengen belajar dengan lebih serius, saya beli kamera gitu. Nah, era-era itu sampai 2010 itu menjadi era keemasan Fotografer.net, karena ya itu tadi banyak orang-orang yang belajar motret, kemudian berani motret dan berani memamerkan karyanya. Kemudian dikomentari orang sehingga dia bisa belajar dari situ gitu ya. Gitu. Sampai kemudian nanti masuk ke era lain lagi di mana handphone udah mulai bagus lah. Handphone mulai bagus sehingga orang motret udah nggak untuk dipamerkan seperti itu, tapi lebih untuk komunikasi sosial gitu. Nah, tapi Fotografer.net-nya itu sampai sekarang masih ada nggak sih? Fotografer.net secara website sampai sekarang masih ada teman-teman yang upload, masih ada teman-teman yang memberikan komen di situ, tapi memang tidak seramai mungkin di era 2005 sampai 2010. Pak Valen sendiri masih aktif di FN? Kadang-kadang ngeliat aja dan memastikan bahwa masih hidup. Adminnya tinggal satu ya berarti? Admin tinggal dua. Oh, ada dua. Ada ya? dua. Okay. Pak Valen, kita masih ngobrolin soal fotografi tadi. Oke. Nah, ini gimana Pak Valen, ini sebenarnya genre yang paling disukai di fotografi itu apa Pak? Penasaran nih kita nih. Saya mungkin banyak motret sambil jalan-jalan gitu ya. Lebih ke travel fotografi, human interest gitu ya. Karena setelah nikah kan masa motret model lagi gitu. Sebuah pengakuan ya. Nah, tapi ngobrol soal fotografi nih, kenapa sih Pak Valen memutuskan untuk suka gitu sama dunia fotografi ini? Apa yang membuat Pak Valen jadi terjun ke dunia fotografi itu? Jadi kalau secara keseluruhan sebenarnya saya senang desain gitu ya, senang sampai akhirnya di broadcast juga gitu ya, broadcasting. Tapi kan fotografi menjadi dasar bagaimana kita bisa mengcapture suatu gambar sebenarnya, bagaimana kita bisa kayak kita mendesain sesuatu, entah brosur, entah apapun, kan salah satu komponennya juga foto gitu ya. Sehingga kalau fotonya udah bagus, sebetulnya tinggal dikasih judul, kasih itu udah oke gitu ya. Kemudian juga di sisi lain, di kerjaan, saya perlu dan harus bisa motret produk dengan bagus, karena kita jualan produk gitu ya. Jadi ya kita belajar bagaimana cara motret produk dengan baik dan lain-lain. Dan kemudian sampai kita main di broadcasting, itu kan juga dasarnya dasar fotografi juga, lighting segala macam. Teorinya sama sih.
Oke Pak, ini ada pertanyaan Pak. Dari @des/unicorn 8 ya. Halo Pak Valen, salam kenal. Saya sering dengar kata mikrotik, tapi saya nggak tahu persis apa sebenarnya mikrotik itu. Bisa tolong beri saya pencerahan Pak? Terima kasih. Mikrotik itu sebetulnya salah satu brand, salah satu merek produk dari sebuah perusahaan di Latvia, di Eropa Timur ya. Udah, yang tadinya wilayah Uni Soviet, mereka sekarang sudah negara sendiri, Latvia. Mereka memproduksi perangkat jaringan. Jadi bagaimana kita bisa berinternet, jadi ada switch, ada router, ada access point buat wireless, itu produk-produk mereka seperti itu. Dan kenapa di Indonesia kemudian booming? Karena produk ini dia mengambil segmen harganya yang cukup murah gitu ya. Cukup murah tapi fiturnya komplit. Bisa menandingi produk-produk yang harganya jauh lebih mahal. Sehingga di Indonesia ini kita tahu sendiri banyak sekali jaringan-jaringan yang tumbuh dengan kreativitas masyarakat. Kita sering bilangnya RT RW net gitu ya. Nah, inilah segmen utama yang menggunakan mikrotik karena mikrotik ini itu tadi murah, fiturnya juga komplit gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya sama Des Unicorn. Mudah-mudahan. Terus ada lagi dari @ireng putih. Saya penggemar Pak Valen sejak Pak Valen buat fotografer net. Masih aktif di FN nggak Pak? Bikin acara dong untuk region Jogja, kami rindu hunting katanya. Oke. Jadi yang jelas FN masih berjalan dengan normal ya, meskipun yang tadinya dikelola oleh perusahaan, sekarang kita dikelola oleh beberapa volunteer, moderator-moderator, teman-teman itu masih ikut mengawasi FN. Dan terakhir itu kita street hunting itu di area Malioboro sebelum pandemi. Jadi memang semasa pandemi ini mungkin belum ada kegiatan apapun karena kita menghindari kerumunan, kita menghindari potensial tersebarnya virus. Tapi mudah-mudahan setelah nanti pandemi ini selesai kita bisa berkumpul lagi dan beraktivitas bersama lagi sih. Amin ya, semoga cepat kelar. Nah, Pak Valen, sebenarnya siapa yang menjadi inspirasi Bapak nih? Wah, dalam hal apa nih? Semuanya, Pak. Boleh disebutin satu-satu kalau misalnya ada lebih dari satu. Oke, jadi saya banyak suka teman-teman atau pendahulu-pendahulu kita yang punya pikiran-pikiran kritis, terbuka gitu ya. Saya mulai dari mungkin puisi-puisinya Chairil Anwar, kemudian saya banyak baca bukunya M.H. Ainun Najib gitu ya, dulu ya. Dulu. Kemudian ada juga buku-bukunya Pramudia gitu ya. Saya tidak melihat karya-karya itu dalam urusan dengan agama, tapi bagaimana mereka bisa berpikir secara kritis, mereka bisa berpikir terbuka, dan bagaimana mereka bisa mencari sesuatu untuk hal yang lebih baik gitu ya. Itu yang saya pelajari dari karya-karya itu. Nah, Pak Valens, dengan semua pencapaian Pak Valens yang luar biasa ini, gimana cara Pak Valens buat mensyukuri semuanya ini, Pak? Oke, baik. Jadi satu hal yang selalu saya pegang bahwa kita berkarya itu nggak hanya untuk keuntungan finansial. Satu itu. Jadi banyak sekali karya-karya yang kami lakukan, saya nggak sendirian, saya didukung oleh teman-teman di kantor, didukung oleh keluarga. Banyak karya-karya yang kami lakukan itu yang tujuannya bukan urusan finansial gitu ya. Jadi kami lebih senang bagaimana misalnya teman-teman itu bisa berkarya dengan baik, bagaimana karya yang kita hasilkan bisa dinikmati orang banyak, ya. Bagaimana kita bisa menciptakan hal-hal baru yang tadinya orang nggak kepikir, kemudian kita bisa mewujudkan itu. Itu cara saya bersyukur atas apa yang sudah saya dan kami miliki sejauh ini. Bagaimana hal-hal yang kita miliki itu bisa bermanfaat buat orang banyak, sehingga saya pikir yang bersyukur jadi lebih banyak lagi gitu, nggak cuma kami gitu ya. Banyak teman-teman yang berterima kasih sudah dibantu dan lain-lain. Nah, itu menurut saya pencapaian yang luar biasa dan selalu kami syukuri gitu. Ya, pekerjaan Pak Valens ini kan memang pergerakannya dinamis sekali ya Pak ya? Iya. Itu gimana Pak cara bagi waktu sama keluarga Pak? Jadi gini, soal dinamisnya ini ya, jadi dunia teknologi ini memang sesuatu yang dinamis sekali. Yang kita pelajari hari ini, belum tentu tahun depan itu masih kepake. Dan mungkin ada 5 hal baru lain yang kita harus kuasai. Jadi satu, nggak boleh berhenti belajar. Ya, itu kunci pertama. Kedua,
kita juga tidak boleh lepas komunikasi dengan teman-teman kita yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa mencapai apa yang kita bisa ini tanpa bantuan orang lain. Kita banyak belajar dari orang lain. Dan ketiga, memang saya tetap berusaha menjaga waktu yang saya luangkan buat keluarga, buat istri, buat anak. Bagaimanapun juga ini kan rahmat yang harus disyukuri juga gitu ya. Sehingga di sela-sela kesibukan saya tetap selalu berusaha meluangkan waktu supaya bisa main sama anak-anak, bisa main sama keluarga, sama istri, bisa jalan-jalan ke tempat di mana kita bisa menikmati waktu bersama, komunikasi bersama. Sepulang kerja saya masih berusaha menyempatkan memandikan anak gitu ya. Sehingga komunikasi ini harus dijaga gitu. Jangan sampai kita sukses di satu hal, di pekerjaan atau di hal lain, tapi keluarga menjadi jauh gitu. Itu yang sangat saya hindari gitu. Oke, baik Pak. Ini ternyata ada lagi yang tanya Pak ya. Dari Reza Dian Pratama. Saya penasaran, pengen tahu motivasi Pak Valens apa sampai bisa jadi sebesar ini, dan pengen tahu juga gimana sih cara Pak Valens mengatasi stagnansi dalam berkarya. Oke, saya balik nih, stagnansi dulu. Oke. Di dunia teknologi, di dunia IT, di dunia broadcast gitu mungkin saya pikir nggak ada stagnansi ya. Kenapa? Karena kita selalu ketemu hal baru, kita selalu ketemu teknologi baru. Bahkan mungkin tadi sebelum kita di sini ngobrol sama teman-teman di atas tadi juga banyak hal baru yang kita omongin nih. Kita melihat rekaman video 4 tahun yang lalu waktu kita persiapan tahbisan uskup, wah kok kayaknya udah kuno banget gitu ya. Dan sekarang yang kita punya jauh-jauh lebih maju daripada itu. Jadi nggak ada stagnansi di sini karena trennya selalu maju, teknologinya selalu maju. Oke, saya nggak pernah merasa besar sebenarnya karena banyak orang lain yang jauh lebih besar gitu. Tapi yang jelas bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita, menyiapkan perusahaan, menyiapkan teman-teman kita untuk lebih banyak bermanfaat buat orang. Motivasinya itu yang selalu kami pegang gitu. Jadi kami selalu berusaha lebih baik. Kenapa? Supaya kita bisa melayani orang lebih baik lagi. Itu yang kami pegang. Super sekali ya. Oke, ini ada lagi dari Chelsea Brenda. Selamat malam. Bagaimana pendapat Pak Valens tentang maraknya kejahatan cyber atau cybercrime ya yang sering terjadi belakangan ini? Oke, jadi memang waktu saya menjabat sebagai ketua bidang di ABJI, saya pernah menjabat 2 periode untuk ketua bidang internet security. Dan saat itu kami di bidang saya banyak kita koordinasi dengan pihak kepolisian untuk penanganan kasus-kasus cybercrime. Jadi intinya sebetulnya sederhana, bahwa kalau di dunia nyata itu misalnya kita nggak boleh mencuri, di dunia maya juga nggak boleh mencuri gitu ya. Karena banyak anggapan, kan nggak apa-apa wong online. Nggak juga. Jadi kalau di dunia nyata nggak boleh, ya di dunia maya nggak boleh. Termasuk kalau kita nggak boleh menghina teman kita, berarti di dunia maya juga nggak boleh gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali orang lupa. Orang seringkali teman-teman itu nggak sadar, merasa bahwa, wah toh saya nggak kenal, toh saya ini, jadi saya bisa ngomong seenaknya. Ini yang membuat seringkali orang tuh kelepasan, nggak sadar bahwa sebetulnya apapun yang dia lakukan, meskipun itu online, tetap harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Itu kenapa kemudian sekarang yang paling beken itu kan meterai. Iya. Habis orang salah ngomong, kemudian bikin video klarifikasi pakai surat bermeterai gitu. Betul. Nah, itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Karena meterai itu kan sebenarnya solusi kekeluargaan, tapi kalau sampai lanjut ke ranah pidana, persidangan, tentu ada hukuman, ada segala macam yang mungkin kita nggak sadar bahwa ternyata saya begitu aja bisa dihukum gitu loh. Nah, satu itu. Kedua, orang tua punya tanggung jawab besar untuk mendampingi anak-anak. Ini yang seringkali tidak dilakukan oleh orang tua. Seringkali gadget itu diberikan dari orang tua ke anak itu demi orang tuanya bisa me time. Ya, udah capek kerja di rumah masih harus main sama anak, akhirnya anaknya dikasih gadget aja supaya orang tuanya bisa istirahat. Tidak 100% salah sebenarnya, karena kondisi kita memang banyak sekali bapak ibu harus bekerja, kita capek di kerjaan, pulang rumah pengen istirahat, tetapi tetap harus kita sadari, harus kita pahami bahwa anak-anak itu butuh pendampingan gitu ya.
bahwa gadget itu bukan pelarian supaya orang tuanya nggak nemenin gitu loh. Ya, jadi pada saat anak-anak bermain internet, anak-anak bermain gadget, orang tua harus mendampingi dengan bijaksana. Kalau saya ngeliatnya seperti itu. Oke, dan terakhir ini ada dari Dwi Nanda Apriani. Pak Valens ini pernah merasa insecure atau galau nggak Pak? Terus kalau memang pernah, cara ngatasinya gimana Pak? Oke, dalam berusaha, dalam bekerja tentu kita nggak 100% selalu berhasil. Ya, ada titik-titik di mana kita gagal, ada titik-titik di mana saya ingat sekali awal kita membangun perusahaan 20 tahun yang lalu, tahun kedua, tahun ketiga itu masa-masa terberat, kita udah kehabisan modal, kita nggak dapat klien dan lain-lain. Akhirnya saya mengajak teman-teman yang bekerja di sana untuk bagaimana kita bisa berubah lebih baik sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi intinya adalah saya selalu percaya selalu ada kesempatan dan selalu ada tempat untuk orang-orang yang memang berprestasi, orang-orang yang memang punya kerjaan baik gitu ya, orang-orang yang bisa bekerja dengan baik. Selalu ada tempat. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa wah nggak ada gunanya saya lakukan dengan baik karena toh misalnya nggak dibayar. Nggak ada gunanya saya belajar hal ini karena toh mungkin nggak menghasilkan gitu ya. Tetapi pola pikirnya harus dibalik menjadi bahwa kalau kita punya talent, kita punya potensi, kita bisa melakukan sesuatu yang baik, apalagi yang orang lain tidak bisa lakukan, di suatu titik kita pasti akan mendapat tawaran, kita akan mendapat pekerjaan, kita akan mendapat hal-hal yang kemudian menjadi sepatutnya kita dapat gitu loh. Itu yang jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita merasa bahwa waduh saya kok kayaknya nggak bisa apa-apa gitu ya. Harus dicari, digali potensi apa yang kita bisa apa ya, expert di situ sehingga ini bisa dijual gitu loh. Ya, jadi kemudian yang kadang-kadang bikin galau juga adalah kadang-kadang kita mendapat challenge, kita mendapat tawaran itu yang belum pernah kita lakukan, tingkat kesulitannya tinggi, ya, sehingga ya mau nggak mau kita harus mempersiapkan segalanya lebih baik. Karena itu balik lagi seperti yang pernah saya bilang tadi, jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti untuk menjalin relasi. Ya, karena kalau kita di satu titik kita nggak bisa, kita masih punya teman yang mungkin bisa bantuin, yang masih bisa ditanyai gitu ya. Itu yang akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang super sulit tadi gitu. Dan saya mengalami dalam banyak cobaan-cobaan terutama di pekerjaan, akhirnya kita bisa lalui ya karena satu kita memang berusaha belajar, kedua karena teman-teman gitu. Ya, jadi jangan pernah melupakan teman gitu. Oke, Sobat Kompas masih bersama Pak Valens Riyadi dan juga saya Natali di Ngobras. Nah, Pak Valens, di masa pandemik ini ya, meskipun tadi sempat diceritakan juga, malah semakin banyak dampak positif sebenarnya yang didapatnya. Tapi ada nggak sih sebenarnya dampak negatif juga? Oke, banyak gini. Karena saya kerjanya di dunia IT, teknologi, salah satu kunci kita bisa belajar hal baru tuh sebenarnya adalah keliling. Ya, pada saat kondisi tidak pandemi, saya menyempatkan diri keliling ke banyak pameran, keliling ke banyak seminar, keliling ke daerah-daerah yang punya produk-produk menarik dan lain-lain. Itu yang tidak bisa kita lakukan pada saat pandemi. Tapi memang ya kemudian kita harus tetap survive, kita harus bertahan. Bagaimana caranya dengan fasilitas internet yang kita punya, kita bisa tetap menjalin relasi dan berkomunikasi dengan pihak lain. Itu yang saya lakukan sih. Oke. Nah, Pak Valens, kalau kita mau flashback dikit ya, waktu kerja sama bareng sama tim Komsos, nah itu ada pengalaman yang menarik nggak Pak? Yang berkesan gitu? Yang paling berkesan mungkin yang 4 tahun yang lalu itu ya, kita bagaimana kita menyiapkan tahbisan uskup hanya dalam waktu sangat singkat, sekitar 2 minggu, 3 minggu nggak nyampe seingat saya. Dan benar-benar kita akhirnya ya harus saling percaya gitu ya, bahwa kita bagi tugas, teman-teman ngurusin ini, kami ngurusin ini, dan ya harus saling percaya dan syukurnya semua bisa terjadi seperti yang kita rencanakan gitu. Karena waktu itu seingat saya kalau satu pihak aja atau dari beberapa pihak ini ada yang loose, mungkin nggak
semuanya nggak bisa kerja gitu ya. Satu itu. Kedua, waktu setelah itu beberapa minggu setelah itu ada acara besar yang AYD itu juga kita beberapa hari harus dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Akhirnya ya bagaimana kita bisa menjalin komunikasi, bagaimana kita bisa bekerja sama, saling percaya bahwa rekan kerja kita itu pasti akan melakukan yang terbaik juga gitu. Sehingga kita bisa bekerja dengan tenang, kita bisa lalui semuanya dengan baik. Sampai AYD itu saya ingat banget, malam ini penutupan, besoknya itu yang misa besar di lapangan di airport, di AAU. Kita boyongan malam itu Mas, dengan semua perangkat yang ada, boyongan, dan bukanya enak juga karena area itu harus disteril karena besok ada wapres gitu. Besoknya ada wapres sehingga kita benar-benar hanya hitungan jam harus bisa memindahkan semua perangkat itu set di area yang baru. Itu luar biasa sekali. Saya sempat dengar cerita katanya Pak Valen sendiri sempat lari-lari ke sana kemari bawa kabel ya. Oke, terakhir Pak Valen. Ada nggak sih mungkin pesan atau kiat-kiat sukses yang mungkin bisa dibagikan untuk Sobat Komsos, Pak? Oke, nggak ada yang spesial banget sebenarnya, tapi intinya kalau saya balik lagi, kita harus selalu berusaha menjadi lebih baik. Jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk mempelajari hal baru, untuk menjadi lebih baik, dan juga jangan pernah enggan untuk membantu yang lain gitu ya. Karena apapun yang kita punya, apapun yang sudah kita miliki sekarang akan jauh lebih bisa kita syukuri kalau itu juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Mungkin itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Valen ya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga udah diberi kesempatan ngobrol di sini. Iya, jadi Sobat Komsos, Pak Valen ini memang merupakan, ini pendapat saya pribadi tapi memang perlu di-share kayaknya. Merupakan suatu aplikasi nyata dari slogan apa tuh Pak yang terkenal urip iku urup ya Pak. Nah, itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Pak Valen dan semoga menginspirasi kita semua ya Sobat Komsos. Dan jangan lupa saksikan terus Ngobras setiap Sabtu pertama di tiap bulannya jam 7 malam hanya di channel YouTube Komsos KAS. Oke, kalau gitu saya Natali pamit undur diri. Dan saya Valen Sriyadi. Dan segenap tim yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, sampai ketemu lagi dan berkah dalam.